Semuanya salam sejahtera, semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat, semoga kita masuk surga. Selamat datang di ruang cerita, kembali kita akan menceritakan pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain yang bisa jadi bahan ajar dalam kehidupan kita. Keuangan yang berantakan. Memang terkadang apa yang kita susun atau yang kita rencanakan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah kita inginkan. Bahkan hanya karena hal kecil itu menyebabkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita bertahun-tahun yang akan datang. Contoh, saya kenal seseorang yang dia itu punya hutang puluhan juta hanya karena kuliah. Nah, awalnya hutangnya itu kecil, lalu terjadilah agenda semester, yaitu ke suatu daerah. Nah, dia tidak ada uang, akhirnya berhutang, hutangnya sedikit. Tapi dikarenakan dia tidak bisa membayar, akhirnya hutang lagi untuk menutupi. Nah, tuh gali lubang untuk tutup lubang. Akhirnya yang awalnya hutangnya sedikit, tiba-tiba sekarang puluhan juta, lebih dari 50 juta. Hutang sana sini, ya begitulah. Nah, hanya karena keuangan berantakan dan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita sudah merencanakan, kita sudah menyusun, tapi terkadang terjadi anomali yang tidak diinginkan. Contoh, saya menemui ada orang. Nah, ada orang yang dia itu telat ganti oli motor. Padahal ganti oli itu di tempat kami ini sekitar 55.000 dengan upahnya. 55.000 dia telat ganti oli karena uangnya tidak ada. Jadi dia menunggu sampai uangnya ada. Tiba-tiba motornya rusak dan harus turun mesin. Gara-gara uang 50 ribuan, dia tidak bisa ganti oli karena uangnya tidak ada. Motornya rusak sehingga dia harus ganti sekitar 1 juta lebih. Nah, untuk memperbaiki mesinnya atau turun mesin. Coba bayangkan, seandainya saat itu dia berhutang 50.000, maka dia tidak akan kehilangan uang 1 juta. Tapi karena dia tidak ganti oli yang 50 ribuan itu, akhirnya motornya rusak dan memperbaikinya lebih dari 1 juta. Nah, ya bagaimana ya? Terkadang keuangan yang berantakan itu sangat berbahaya. Sedikit saja akan mempengaruhi hidup kita bertahun-tahun yang akan datang. Nah, contoh pernikahan. Nah, awalnya ingin kecil-kecilan, tapi ternyata terjadi anomali yang tidak terduga. Contoh seperti ada keluarga yang pesan sesuatu, pesan makanan tanpa konfirmasi kita, tapi atas nama kita, dan orang tahu kita mau menikah. Akhirnya kita yang bayar, akhirnya kita hutang sana sini. Padahal rencana awal kita ingin menikah kecil-kecilan. Banyak orang seperti itu. Banyak orang yang terlilit hutang gara-gara acara pernikahan. Padahal niat awalnya ingin kecil-kecilan, tapi keluarga besar tanpa memberitahu kepada kita.
dia pesan inilah, dia pesan itulah, mengatasnamakan kita. Akhirnya kita yang harus bayar hutang dan kita menanggung bertahun-tahun kemudian. Bahkan banyak orang yang cerai gara-gara hutang. Ya sulit ketika keuangan itu berantakan. Nah, bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis di kolom komentar. Jika Anda ingin berbagi cerita, nanti saya akan menceritakan apa yang Anda ceritakan jika ada waktu. Sampai di sini, mohon maaf jika ada salah. Semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita masuk surga. Salam damai.